Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat formulir online menggunakan Google Form. Pertama kali yang perlu dilakukan itu adalah kalian harus membuka alamat drive.google.com. Di sini ya, drive.google.com, kemudian kalian login menggunakan akun Google kalian. Nah, setelah terbuka halaman drive-nya di sini, pertama mungkin bisa dibuat dulu sebuah folder ya. Klik di sini baru tanda plus ini baru folder, agar tujuannya biar lebih rapi ya, dalam mengumpulkan data. Letaknya juga lebih rapi, tidak berantakan. Buat folder baru, beri nama. Misalnya di sini babnya kita adalah analisis data ya. Silakan nama ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, biar lebih mudah kalian dalam memanajemen file folder di dalam drive kalian. Setelah dibuat ini ya, kita buka ya, ini masih kosong. Nah, kita klik lagi baru, kita ingin membuat formulir ya. Ketika di sini klik tanda plus baru, silakan pilih di sini lainnya ya. Setelah di sini lainnya, di sini ada Google Formulir. Silakan buat Google Formulir. Di sini ada formulir kosong, ada templates. Nah, kita buat dari kosong ya, formulir kosong. Kita klik, kemudian ini akan terbuka tab baru. Pertama silakan beri judul formulirnya dulu ya. Misalnya judul kita di sini sebenarnya kuesioner ya, kuesioner makanan dan minuman kesukaan ya, gini dulu ya. Nah, setelah kita klik sembarang tempat atau kita enter ya, itu di sini juga mengikuti ya deskripsi judul formulirnya. Kemudian selanjutnya kita buat deskripsi formulirnya juga, ini agar memberikan keterangan lebih lanjut ya terkait dengan formulir yang kita bagikan kepada responden gitu ya kan. Misalnya ya digunakan atau apapun ya, digunakan untuk memenuhi tugas informatika gitu ya. San Cendekia Bangka Tengah ya. Jadi deskripsinya bisa terserah apapun gitu ya kan, atau bisa kalian tulis identitas kalian sebagai yang mengumpulkan data ya, itu ditulis deskripsi agar orang yang menerima link ini untuk ketika mengisi kuesionernya itu, oh ini siapa yang membuat, untuk apa gitu ya kan, biar jelas. Nah, pertanyaan pertama, nah mungkin kalian ingin mengetahui namanya dulu, namanya mengisi misalnya. Nah, ini perlu juga aspek privasinya ya. Apakah kuesioner ini membutuhkan sebuah privasi atau tidak? Kalau membutuhkan, mungkin kita tidak perlu membuat pertanyaan ama ya, karena ini perlu disamarkan. Ataupun kita membutuhkan nama, tapi di deskripsi nama itu akan dirahasiakan gitu ya kan, karena membutuhkan di penelitian, nama itu menjadi dirahasiakan oleh si peneliti ya, atau yang mengumpulkan data gitu ya kan, tidak dipublikasikan. Boleh dibuat, boleh tidak ya, sekali lagi itu tergantung dari aspek privasinya. Ini jawaban singkat ya, artinya nama itu jenis tipe isiannya ya, ini tipe data gitu ya. Ini jawaban singkat. Atau paragraf ini untuk isian yang banyak gitu kan. Karena nama itu kan nggak panjang-panjang amat ya, jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Kita klik di sini, kita aktifkan ya. Artinya isian ini harus wajib diisi. Kalau tidak, itu tidak bisa dikirim. Kemudian selanjutnya di sini kita tambahkan pertanyaan. Di sini plus. Soalnya kita membutuhkan data juga jenis kelamin gitu ya kan. Jenis kelamin pilihan ganda tentunya satu ya, laki-laki atau perempuan, nggak ada yang memilih jenis kelamin itu keduanya ya. Begini, wajib diisi. Kemudian misalnya kita membutuhkan
tanggal lahir misalnya ya. Kalau dibutuhkan tanggal lahir bisa ditambahkan tanggal lahir atau usia gitu ya kan. Karena mungkin usianya sekian, mungkin itu kita butuhkan untuk data. Oh ternyata usianya, misalnya kalian ada rentang waktu usia di atas yang di bawah 20, misalnya makanan kesukaannya apa, paling banyak apa ya misalnya. Kemudian usia yang di atas 20 sampai 40, makanan minumannya apa, tentu kan berbeda. Nah, kadang usia itu juga mempengaruhi, bisa merubah makanan dan minuman kesukaan misalnya. Itu mau ditambahin usia boleh. Tapi di sini saya langsung saja ke intinya, yaitu makanan kesukaan. Makanan dulu ya, makanan kesukaan. Oke. Misalnya di sini kita ingin memberikan daftar-daftar makanan yang ingin dijadikan pilihan gitu ya kan. Artinya itu responden ingin bisa memberikan jawaban lebih dari satu. Ini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih kotak centang seperti ini ya. Misalnya sate gitu ya kan. Kemudian bakso. Kemudian saya tambahkan dulu ya, mie ayam. Ya, soto. Kemudian sop. Kemudian rempah kuning misalnya ya. Kemudian rempah darat ya, sayur asem, sayur lodeh ya. Mungkin cukup dulu ini ya. Nanti ini kita bisa preview ya. Kita preview di sini pakai tanda mata di sini, perhatiin di sini. Nah, bisa kita cek. Ya, ini laki-laki, perempuan, pilihan ganda, ini pasti kita pilih salah satu, nggak bisa ngeklik keduanya. Tapi kalau checklist ini bisa kita checklist. Oh, saya suka semuanya gitu ya kan. Ya sudah, checklist semua. Ini bisa diklik checklist semuanya ya. Saya close lagi, leave ya. Kemudian saya tambahkan lagi, ini wajib diisi ya. Kemudian saya tambahkan lagi pertanyaan, misalnya minuman kesukaan gitu ya kan. Kita tambahkan lagi sama tipenya ya. Kalau drop down ini sama seperti pilihan ganda, cuman tampilannya dia harus diklik dulu ya, sama seperti ini. Ini juga menunya drop down nih. Nah, ini ya. Misalnya saya buat minuman kesukaannya pakai drop down. Misalnya teh. Oh, teh. Kopi. Kemudian susu. Kemudian Thai tea, sambung aja ya, Thai tea. Kemudian jus tomat, jus wortel, jus apel. Nah, dah cukup segini ya. Ini wajib diisi. Nah, kita preview lagi. Nah, ini drop down ini nih ya, seperti ini tampilannya. Ya, tapi ini dia milihnya hanya salah satu kalau drop down. Jadi kalau misalnya mau lebih dari satu, kita kembali lagi ke kotak centang seperti ini. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Ini nggak akan menghilangkan opsi yang sudah kita buat gitu. Nah, mungkin cukup di sini ya. Lainnya ini bisa kita sesuaikan tema. Kita mau biar lebih menarik, misalnya kita headernya kasih gambar. Ini ya, pilih gambar di tema nih ya. Ini ada gambar ikonnya. Nah, temanya bisa kita pilih. Nah, ini makanan dan bersantap. Nah, misalnya kan sesuai dengan tema kita itu kuesionernya. Di sini ada pilihan makanan. Misalnya kita ambil yang mana ya? Ini aja deh. Nah, ini kita sisipkan. Oke. Nah, setelah gambar diupload, di sini sudah ada tema. Selain tema yang sudah disediakan Google, kalian juga bisa pakai gambar sendiri ya. Kalian bisa mengupload sendiri gambarnya. Oke, ini sudah. Ini warna temanya juga menyesuaikan. Warnanya jadi pink. Ya. Oke, selanjutnya kita publikasikan link ini, kuesioner ini ya. Kita klik kirim. Nah, kemudian pilih yang kirim melalui link saja, ini link. Ya. Kemudian kasih link, kemudian ini linknya, tautannya. Ini bisa kita perpendek. Ya, ini kan panjang. Kita perpendek saja, klik centang di sini perpendek. Nah, ini jadi lebih pendek. Kita salin. Nah, setelah kita salin, ini kita close. Nah, mungkin bisa kita
sebarkan ke apa namanya, ke WhatsApp atau apa ya. Jadi link itu yang akan menjadi misalnya saya sebar di WhatsApp deh ya. Tadi kan sudah disalin linknya. Saya buka web WhatsApp dulu, web WhatsApp. Data-data ini tadi mungkin bisa ditambah juga ya, selain nama, misalnya kelas, gitu ya kan. Ya, jadi bisa nanti hasil datanya, hasil pengolahan data ketika mau dipublikasikan, oh ternyata kelas ini banyak yang suka apa, gitu ya kan. Nah, sebagai informasi yang bisa disampaikan, tambahan informasi. Semakin banyak data tentunya semakin banyak informasi yang bisa disampaikan. Oke, saya bantu di sini, saya share ke grup informatika kelas 10 ya. Silakan coba diisi. Ya. Gitu ya. Ini sambil diberikan prakata ya, sambil akan coba diisi. Nah, nanti ketika diisi, saya coba isi juga ya dipakai di sini ya. Ini saya buat di beda browser ya. Nih, saya beda browser, saya coba isi. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Misalnya nama saya buat anonim ya, jenis kelamin laki-laki. Si anonim ini dia suka sop dan dia yang suka berkuah-kuah gitu deh ya, sop dan sayur asam, gitu kan. Kalau suka mie ayam juga deh. Kemudian minuman kesukaannya adalah teh, kopi, sama jus tomat deh, gitu ya kan. Kirim. Oke, ini tanggapan Anda telah direkam. Ini juga bisa kita ganti ini ya. Tanggapan Anda telah direkam ini bisa kita rubah di sini, di setting ya, di presentasi. Nah, ini pesan konfirmasi ini bisa kita sampai kita rubah, misalnya terima kasih ya, ucapan terima kasih, terus terima kasih atas partisipasinya, misalnya atas partisipasinya, misalnya kita mau ganti ya, kita simpan. Nah, ketika kita simpan nih, misalnya kita kirim lagi ya, tadi misalnya kita buat nama misalnya Epson deh. Nama printer laki-laki. Nah, makanan kesukaannya misalnya sate, dan minuman kesukaannya dia teh ya. Dia nggak banyak ya, cuma sate dan teh gitu aja. Kita kirim. Nah, ini ya. Nih, terima kasih atas partisipasinya, begitu. Ini bisa kita rubah ya pesan terakhirnya ini. Berarti ini sudah selesai diisi. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya di sini bisa lihat ya. Di formulir yang kita buat tadi, di sini ada respons. Ini ada 6, berarti ada 6 yang mengisi, bisa dilihat nih. Nih, ada namanya yang mengisi, gitu kan. Tanggapannya yang jenis kelamin. Nah, ini contohnya seperti ini kalau dipublikasikan ya. Dipublikasikan ya, enaknya kalau kita pakai formulir online, kita nggak perlu mengolah ya, nggak perlu mengolah, sudah diolah langsung ya, sudah diolahkan. Nah, di sini ya, ini contoh hasil informasi yang disampaikan. Oh, 50% dari yang mengisi ya, dari total yang mengisi ini sekarang 8 itu suka sate loh ya, kemudian 22% suka bakso loh ya, kemudian 70% suka mie ayam, gitu ya kan. Ya, ini informasi yang disampaikan tuh ya. Nah, kalau individualnya bisa ada di sini, individualnya bisa dilihat tanggapannya, bisa di next di sini ya, individualnya ya. Nih, di individual anonim kalau mau mengetahui individualnya. Nah, atau kita bisa kita download ya, kita buat spreadsheet-nya, Excel-nya ya, buat spreadsheet baru. Ya, ini ada logonya di sini ya. Ini tadi kan ringkasan awalnya di sini. Kita bisa mendownloadnya. Kalau ini kan kita bisa salin ya. Ini bisa kita salin untuk salin diagram untuk kita pindahkan ke PowerPoint, itu bisa langsung dari sini. Untuk kita mau membuat versi yang berbeda pengolahan datanya ya, datanya yang kita butuhkan tapi kita pengen olah lagi, itu bisa di spreadsheet seperti ini ya, di logo sini ya, atas ini create spreadsheet, buat spreadsheet baru ya, buat. Nah, setelah dibuat nanti akan muncul spreadsheet baru yang dia ada di dalam folder sini juga. Nah, di sini satu folder, di sini formulir ini hasilnya juga bisa dilihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia lebih dari satu.
ya. Kalau di Excelnya seperti ini, ya kan. Nah, kalau kita mau mencari, kalau dari Excel kita mau mencari satenya berapa persen yang suka sate ya, berapa persen, itu kan agak susah kita kalau dari Excel. Kita harus memisahkan satu persatunya dulu ya. Tapi gambarannya kurang lebih seperti ini hasil dari Excelnya, yang dari kuesioner yang kita mau download ke Excel seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada nih hasilnya ya, informasi yang disampaikan sudah ada di sini ya. Laki-laki perempuan ya, laki-laki 42% yang mengisi perempuan, 57% laki-laki, gitu ya kan. Nah, coba kalau misalnya kita ingin membuat informasi lagi dari jenis kelamin dari sate ini, berapa persen laki-lakinya, berapa persen perempuannya yang suka sate, itu kita tetap membutuhkan ini yang kemudian kita olah lebih lanjut lagi ya, tentunya dengan memisahkan ini hasilnya, ini kita pisahkan satu persatu kemudian dipresentasikan. Itu lebih bagus kalau memang ada yang menginginkan lebih detail ya, atau ada yang mungkin memunculkan pertanyaan yang ingin membutuhkan informasi tersebut. Itu saja mungkin yang perlu, yang bisa dijelaskan lewat video ini, video singkat ini ya. Selamat mencoba, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.